Meningkatkan kemampuan membaca. Nah, di sini ada 10 langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan membaca. Jadi yaitu yang pertama, bukan suatu hal yang penting Anda menjadi pembaca yang cepat untuk mendapatkan manfaat. Beberapa orang membaca dengan kecepatan yang tinggi, lainnya untuk kecepatan sedang, dan lain dengan kecepatan lambat untuk memperoleh setiap keterangan. Kecepatan sebenarnya tidak terlalu penting, akan tetapi yang penting adalah memperoleh manfaat yang Anda inginkan dan hendaki dari membaca buku, makalah, atau majalah. Yang kedua, ketahuilah mengapa Anda membaca. Anda wajib mengetahui tujuan sebelum membaca. Dan yang menjadi landasan adalah dengan memilih buku-buku yang Anda baca dengan pemahaman dan pengetahuan. Apakah Anda membaca untuk hiburan dan kesenangan, ataukah Anda membaca untuk belajar yang berkelanjutan yang meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan Anda, pandangan hidup, hikmah atas sesuatu, pembangunan, dan pembentukan kepribadian Anda yang mendidik kepemimpinan dan pemikiran sehingga Anda bisa menjadi orang yang berpengaruh di lingkungan dan masyarakat di sekitar Anda. Yang ketiga, Anda tidak perlu membaca segala hal. Setiap buku, majalah, atau email tidaklah perlu dibaca secara lengkap. Umumnya, majalah, email sebelumnya tidak mengandung sesuatu yang dapat memberi manfaat. Untuk hal yang penting adalah Anda putuskan apa yang dibaca dan waktu yang akan dihabiskan dalam membaca. Yang keempat, bukan hal yang penting Anda membaca buku atau segala sesuatu yang ada di tangan Anda. Apakah Anda membaca setiap tulisan di majalah yang ada di hadapan Anda? Dan apakah Anda membaca setiap bagian dan bab dalam buku? Yang penting dalam masalah ini, jika Anda mengikuti metode membaca segala sesuatu, kadang Anda membaca bab atau lisan atau tulisan yang banyak di mana sebenarnya tidak perlu untuk membaca. Pilihlah bagian yang penting saja dari buku yang menarik perhatian Anda dan sesuai dengan keterangan dan manfaat yang Anda cari. Yang kelima, ujilah kondisi jiwa dan pembawaan Anda sebelum memulai membaca. Kondisi jiwa dan pembawaan sangat penting sebelum memulai membaca di waktu-waktu tertentu. Ketika kondisi jiwa sedang jernih, tidak jenuh, maka Anda dapat membaca buku-buku berbobot yang memerlukan konsentrasi yang tinggi. Yang keenam, buat skala prioritas dalam membaca. Jadikan kegiatan membaca Anda sesuai dengan skala prioritas. Jika Anda berniat mengarang sebuah buku karya ilmiah, makalah, maka bacaan Anda harus sesuai dengan judul yang Anda niatkan. Ini adalah nasihat yang sangat penting bagi siapa saja yang ingin meneruskan membaca, yaitu dengan menjadikan tujuan membaca bisa menghasilkan pemikiran, argumentasi, dan imajinasi baru. Yang ketujuh, perbaiki, atur, dan siapkan tempat Anda membaca. Anda akan membaca dan memahami dengan baik keadaan apabila tempat Anda membaca teratur dan siap
dengan keadaan yang dapat membantu Anda membaca. Kenyamanan Anda ketika duduk merupakan faktor penting untuk meneruskan membaca. Yang kedelapan, jika Anda telah memulai membaca, jangan berhenti. Bacalah langsung, jangan berhenti kecuali Anda ada sebab darurat dan terpaksa harus berhenti. Jika Anda telah selesai membaca, Anda memiliki beberapa pertanyaan. Ulangi sekali lagi secara detail untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dalam kehendak atau mencari jawaban di buku-buku lain. Yang kesembilan, konsentrasilah. Ingatlah baik bahwa Anda sedang membaca dan Anda memiliki tujuan dari membaca. Untuk itu, Anda harus berkonsentrasi dalam materi yang dibaca. Jika Anda kehilangan konsentrasi dan perhatian setelah membaca, maka istirahatlah sejenak atau Anda bisa membaca buku lain. Yang penting dapat dijaga jalannya bacaan sesuai materi yang dibaca dan yang diharapkan manfaatnya pada pikiran dan benak Anda yang berkembang secara terus-menerus pada saat membaca dan belajar dengan metode yang bermacam-macam. Yang ke-10, bertahaplah dan biasakan. Sesungguhnya seseorang membaca besar tidak dilahirkan di antara siang dan malam, dan mereka lihat diri mereka sebagai seorang pembaca yang besar, tetapi mereka kerja keras dan mencari sebab belajar dari kesalahan mereka, baik dalam memilih buku atau metode membaca. Memahami dan mengerti pelajaran dari sela-sela penelitian, pengalaman, dan kebiasaan. Metode-metode yang telah saya sebutkan ini bagian penting dan besar untuk meningkatkan kebiasaan pada membaca. Oleh karena itu, tinggal memusatkan pikiran. Yang penting hal itu kembali kepada Anda, wahai pembaca yang mulia.